Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini membahas tentang balas dendam mantan pasukan khusus kepada sekelompok gangster yang telah membantai keluarganya. Film ini diambil dari film yang berjudul The Ambush, yang dirilis pada tahun 2022. Yang tanpa banyak bacot langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Di awal film, diperlihatkan peperangan, yang disebut Perang Yaman, yang terjadi di Mocha pada tahun 2015. Peperangan ini terjadi karena, sekelompok negara asing yang berencana untuk membantai negara Yaman. Pembantaian ini menewaskan beberapa warga sipil, serta beberapa ibu kota yang ada di negara Yaman, jatuh di tangan pemberontak. Scene berpindah ke sebuah pangkalan militer pasukan Uni Emirat Arab, yang berada di kota Mocha. Di sebuah tempat latihan kebugaran, kita diperkenalkan dengan beberapa tentara yang bernama Sersan Bilal, Sersan Ali, Sersan Al-Hindasi dan juga Sersan Al-Falasi. Terlihat keempat tentara ini sangat bersemangat, dikarenakan sebentar lagi tugas mereka selesai. Mereka akan dijadwalkan pulang minggu depan, dan dapat kembali ke keluarganya tercinta. Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan seorang tim medis, yang bernama Sayari dan juga Balusi. Setelah latihan, terlihat Sersan Ali sedang membuat patung kuda yang sangat lucu. Ia berniat memberikan hadiah tersebut kepada putrinya, yang sedang berulang tahun pada saat pulang nanti. Kemudian mereka melakukan rutinitas patroli, yang dimana patroli ini adalah yang terakhir bagi mereka, sebelum kepulangannya minggu depan. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun meninggalkan pangkalan ini. Kemudian scene berpindah, yang memperlihatkan komandan cepat tanggap, yang bernama Kolonel Al-Masruri. Di siang itu ia sedang santai bersama rekannya yang bernama Kapten Said. Diketahui jika minggu depan Kolonel Masruri akan melaksanakan tugas ujian promosi kenaikan pangkat. Untuk itu, ia meminta Kapten Said menggantikan posisinya di pangkalan semasa ia masih bertugas. Di lain tempat, pasukan patrol ini bertemu dengan dua kendaraan pasukan Yaman, yang juga sedang berpatroli. Satu kendaraan tentara Yaman mengalami masalah, dan di sana pasukan Uni Emirat Arab mencoba untuk membantunya. Salah seorang tentara Yaman melaporkan, jika di depan sana terlihat beberapa orang beraktivitas mencurigakan di atas bukit. Bilal yang menerima laporan tersebut, kemudian berangkat dengan pasukan yang berada di kendaraannya. Sedangkan pasukan lainnya ditugaskan untuk membantu memperbaiki kendaraan Yaman yang sedang rusak. Setelah beberapa kilometer berjalan, Bilal dan pasukannya bertemu dengan beberapa orang warga Yaman. Di sana pasukan Uni Emirat Arab membagikan bahan makanan yang sedang mereka bawa. Salah seorang pemuda kemudian mengatakan kepada Bilal, jika kemarin malam mereka mendengar dentuman tembakan dari seberang bukit. Mengetahui hal itu, Bilal, Ali juga Al-Hindasi segera berangkat ke sana, untuk memeriksa lokasi yang dimaksud. Kemudian Bilal mendapatkan telepon dari pasukan yang lain. Mereka telah selesai memperbaiki kendaraan tentara Yaman, dan sebentar lagi akan menyusul. Terlepas dari itu, Ali yang mengemudikan tiba-tiba menginjak rem, setelah melihat seseorang di tengah jalan. Mereka tak sadar sebelum akhirnya sebuah RPG menghantam badan kendaraan dengan dahsyat. Markas pusat yang menerima laporan, segera merespon dengan merintahkan Masruri dan juga Said untuk segera mempersiapkan pasukan cepat tanggap. Tak hanya itu, drone pengintai pun diterbangkan ke wilayah konflik untuk memberikan kondisi yang terjadi. Kemudian Kolonel Masruri memerintahkan Sayari dan Balusi untuk segera bersiap. Sedangkan Kapten Said memerintahkan Al-Falasi dan juga timnya untuk segera berangkat ke medan pertempuran. Singkat cerita, pasukan cepat tanggap yang dipimpin oleh Kolonel Masruri pun berangkat dengan kekuatan penuh.
Sin kemudian berpindah di zona pertempuran, yang mana mobil mereka terjebak dan senjata mesin juga sudah rusak. Tak ada pilihan lain selain menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Kondisi semakin diperparah, saat Bilal yang mencoba meminta bantuan kepada pasukan patroli lainnya. Namun sayangnya, alat tersebut telah rusak. Tak menyerah begitu saja, pasukan ini pun mencoba menghubungi markas pusat dengan telepon seluler. Namun sayangnya, di tempat tersebut ada sinyal sama sekali. Berpindah di lain tempat, pasukan pemberontak mulai mendekat dan menembaki mereka. Begitu juga dengan pasukan patroli yang telah mendekat, langsung dihantam dengan tembakan RPG. Kolonel Masruri yang memimpin pasukan cepat tanggap, menginstruksikan untuk melajukan kendaraan mereka. Ia juga menghubungi pasukan patroli yang lain, dan menginformasikan jika estimasi kedatangannya kurang lebih 10 menit lagi. Sin kemudian menunjukkan pemimpin pasukan pemberontak di mana ia menyuruh anak buahnya untuk mengabadikan momen tersebut. Dan tak lama kemudian, sebuah RPG kembali ditembakkan. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk segera menanam ranjau darat di tengah jalan. Tujuannya adalah untuk menyambut pasukan cepat tanggap yang akan datang ke sana. Karena dua RPG yang ditembakkan musuh, membuat Al-Hindasi yang duduk di kursi belakang mengalami luka yang lumayan parah. Kemudian pasukan cepat tanggap pun akhirnya telah sampai di lokasi pertempuran. Namun karena alasan keamanan, mereka kemudian memutuskan untuk berhenti sebelum adanya perintah dari markas pusat. Tak lama kemudian, pasukan patroli lain pun mendekat dengan keadaan mobil tempur yang sudah rusak parah. Pasukan cepat tanggap pun segera memadamkan api dan memberikan pertolongan pertama. Tentara musuh yang sudah mengetahui kedatangan pasukan cepat tanggap, segera merespon dengan skema penyerang mortir jarak jauh. Kolonel Masruri pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dari jangkauan mortir. Setelah itu, ia memerintahkan markas pusat melacak keberadaan mortir musuh menggunakan drone pengintai. Sang kolonel yang berada di markas pun, kemudian memberikan hak penuh kepada Masruri untuk mengambil semua keputusan di lapangan. Ia juga diperintahkan untuk membawa seluruh pasukan Uni Emirat Arab pulang dalam keadaan selamat, dan jangan sampai ada pasukan musuh yang membawa mereka hidup-hidup. Setelah menerima perintah, Masruri pun kemudian memberikan semangat kepada rekan-rekannya, dan jangan menganggap remeh musuh. Langkah pertama yang harus dilakukan mereka adalah menyelamatkan pasukan patroli yang terjebak. Dan mereka harus saling bahu-membahu melawan musuh. Ketika pasukan patroli masih terjebak, di sana handphone Bilal mendapatkan sinyal. Ia pun segera menghubungi rekannya yang berada di markas. Temannya lalu mengatakan, jika pasukan cepat tanggap sudah berada di lokasi zona perang. Mendengar hal itu, Bilal sangat lega, ia sangat berharap pasukan cepat tanggap segera menghabisi musuh, dan membawa mereka keluar karena Al-Hindasi mengalami luka yang sangat parah. Kemudian dengan kendaraan lapis bajanya, Masruri dan pasukan pun maju mendekat ke wilayah musuh. Dan setelah beberapa meter lagi sampai di lokasi patrol yang terjebak, musuh pun kembali menyerang mereka dengan senjata mortir.